Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang alat optik yang ketiga, yaitu mikroskop. Ini adalah gambar mikroskop mono, ya. Nanti ada lensanya, ada dua. Lensa yang nanti dekat dengan mata pengamat namanya lensa okuler, dan lensa yang dekat dengan objek ini namanya nanti lensa objektif. Jarak antara lensa objektif dengan okuler itu namanya panjang mikroskop atau topus. Nah, pembentukan bayangannya. Ini ada lensa objektif, lensa okuler. Nah, benda berada di depan lensa objektif. Ini jaraknya harus benda harus berada di ruang dua benda, yaitu antara F dan 2F di depan lensa. F dan 2F objektif. Jadi kalau fokus objektifnya 2 cm, maka bendanya harus terletak di antara 2 sampai 4 cm. Agar terbentuk bayangan nyata terbalik diperbesar. H aksen adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. H aksen. Kemudian H aksen ini, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini merupakan benda untuk lensa okuler. Dia harus berada di ruang satu karena lensa okuler bertindak sebagai, ya betul, loop. Oke. Maka bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler itu akhir sifatnya kalau dibandingkan dengan benda itu terbalik diperbesar maya, ya, maya, karena berada di depan lensa okuler. Oke. Jarak dari objektif ke okuler, lensa objektif ke lensa okuler itu namanya D, panjang mikroskop. Jarak okuler ke bayangan akhir itu S aksen okuler. Jarak bayangan yang dibentuk oleh objektif ke lensa objektif S aksen objektif. Oke. Nah, perhatikan ketika ini D di sini S aksen objektif ditambah S okuler. Oke. Mikroskop memiliki dua lensa cembung, ya, yang dekat dengan objek namanya lensa objektif dan yang dekat dengan mata pengamat namanya lensa okuler. Yang dekat dengan pengamat, yang dekat dengan objek ini objektif. Jarak kedua lensa disebut panjang topus D. Sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat maya, terbalik diperbesar. Benda harus berada di ruang dua objektif, ya, di ruang dua benda objektif, yaitu antara F dan 2F objektif di depan lensa objektif. Kita lanjut. Perbesaran mikroskop. Ada dua ini untuk dua pengamatan. Yang pertama untuk pengamatan tak berakomodasi. Bayangan akhir berada di tak berhingga. Cirinya nanti kalau kalian amati gambarnya, gambar cahaya yang keluar atau menuju okuler ini sejajar. Berarti bayangannya berada di jauh tak berhingga. Sejajar. Oke? Oke. Perbesarannya M sama dengan M objektif ditambah M okuler. M objektifnya S aksen objektif ditambah S dibagi S objektif dikalikan SN per F okuler. Ini ketika tidak berakomodasi. Yang kedua, pengamatan dengan berakomodasi maksimum. Bayangan akhir berada di SN, min SN. Kenapa min? Karena berada di depan lensa. Perbesarannya sama dengan ketika tidak berakomodasi.
Bedanya di sini. Untuk okulernya SN per F okuler ditambah 1. Oke. Contoh soal. Sebuah mikroskop disusun dari dua lensa positif, lensa objektif dan lensa okuler yang masing-masing memiliki fokus 3 cm dan 10 cm. Jika sebuah benda ditempatkan 3,5 cm di depan lensa objektif, maka tentukan perbesaran dan panjang mikroskop ya untuk mata untuk pengamatan berakomodasi maksimum dan pengamatan tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Oke. Jawab. Yang pertama, M sama dengan M objektif ditambah M dikalikan M okuler. Oke. Yang berakomodasi maksimum. Nah, kita butuh S aksen objektif dengan rumus seper F objektif ditambah sama dengan seper S objektif ditambah seper S aksen objektif. Seper S aksen objektif. Seper F objektif dikurangi seper S objektif. Dapatlah 21 cm. Oke. Masukkan ke sini. Maka 21/3,5 dikalikan SN-nya 25 karena pengamatnya normal. Kalau nggak ada keterangan apa-apa, berarti pengamat normal. SN-nya 25. Sama dengan 21 kali. Oke, itu untuk yang berakomodasi maksimum. Kalau yang tidak berakomodasi, iya. Sama, tinggal masukkan yang di belakangnya. 15 kali. Oke, demikian penjelasan Bapak berkaitan dengan mikroskop. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.